Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di channelnya Bapak Milenial, Idola Keluarga. Keluarga idola. Itulah Nah, Bapak. Bapak. Eh, Oke. Oke, ngobrol enak ya? Ngomongin apa ya? Ngobrolin tentang ayah yang salah. Oh iya, benar itu apa bisa menang salah Pak? Itu? Boleh salah. Oh boleh salah aja. Boleh dong salah. Oh, Kalau sesuatu yang benar itu berawal dari salah dulu kadang-kala. oh kadang-kadang salah benar, berarti Salah benar. benar. Biar ada evaluasi. Dari evaluasi. Jujur rupanya kadang jadi Bapak itu berat, Benar. berat. Asli. Kadang harus kuat, tapi capek. Padahal capek. Benar. Capek. Terus kadang harus sabar, Padahal padahal wah ingin wah, meluapkan emosi. benar. Terus kadang menjadi nyalahkan ke budak gitu. Suka menyalahkan ke anak tiba-tiba ya. Padahal Teh. masalahnya bukan itu. Benar. Gitu. Kadang anak cering teh langsung tiba-tiba nyala. Kadang itu. Benar. Terus tapi podcast ayeuna mau berjiga mau nyalahkan ke ayah. Mau. Kita bukan menormalisasi ya, bukan menormalisasi, tapi dalam hal ini kita sama-sama ingin curhat sesama bapak yang mengalami perasaan yang sama. Ya, benar. Karena di balik setiap ayah anu gitu anak di balik setiap ayah yang salah, tapi ada hati yang sedang berusaha untuk menjadi lebih baik. Nah, itulah podcast kita kali ini ya. Oke, Bapak sehat Bapak? Alhamdulillah. Bapak. Kebetulan nih momentum lebaran ya. Kita bahas momentum lebaran. Kalau ada ayah yang memang super sibuk. Benar. Ayah yang nggak bisa pulang. Benar. Terus kemudian apakah sama nilainya ketika ayah tetap bisa pulang sama dengan ayah yang bisa pulang? Apakah sama nilainya itu hadirnya ayah ke anak itu? Karena ya kadang berpikiran ayah yang sedang kerja, gitu. Posisinya ayah sedang kerja, kadang ingin memberikan anak baju lebaran. Betul. Baju lebaran terus kemudian, tapi si baju lebaran itu kadang segitu aja nah. Betul, segitu adanya. Segitu adanya. Kadang seperti itu. Terus juga berpikir loh perjuangan ayah ini kayak sia-sia gitu. Benar. Karena kita tidak bisa hadir di momen sakral, apalagi saklar lampu. Tidak bisa hadir di momen sakral, kemudian ternyata selama ini ya saya salah gitu. Betul. Ada penyesalan yang luar biasa, entah itu kekeliruan yang mana. Benar Ki, saya ingat jokes di Instagram terkait bapak-bapak itu, apalagi di bulan-bulan ini. Bulan awal Maret, bapak-bapak dihadapkan dengan situasi awal Ramadan. Harus mempersiapkan mukena untuk ibunya. Taraweh. Harus mempersiapkan baju untuk taraweh anaknya. Benar. Harus mempersiapkan untuk tajil anaknya. Di awal Maret. Sehabis Maret berhadapan dengan Lebaran. Harus menyiapkan baju baru untuk keluarga. Harus menyiapkan transportasi untuk mudik. Menyiapkan apalagi kue. Kue. Acan THR harus mempersiapkan, memastikan bahwa lonok di rumahnya itu ngenok. Habis Maret, beres Lebaran, bulan April, bapak-bapak menghadapi situasi undangan di mana-mana. Benar. Undangan nikah. Kan pajurawat di otak itu kan. Benar. Awal April menghadapi undangan pernikahan. Habis April, Mei menghadapi masuk sekolah. Ujian sekolah lah, ujian sekolah. Terus kemudian PPDB awal masuk sekolah di bulan Juli. Acan kuliah mau kudu SPP benar. Tapi tenang katanya 17 Agustus kita merdeka. April, Mei, Juni, Juli. Wah, nilakeun ya. Kan merdeka aja sama. Jadi kunci yang pertama ketika jadi bapak lah sabar lah gitu. Masih penuh pekerjaan. Disitulah ketika kita merasa ada sesuatu yang menjadi beban untuk kehidupan kita, disitulah kadangkala letak kemuliaan seseorang. Semakin banyak beban yang dia tanggung di hidupnya, seperti itulah derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kala seperti itu kan gitu.
Jadi ketika orang menghadapi situasi yang berat ya, itu adalah laki gitu. Tapi wajib ayah salah kita naon gitu. Itu salah karena segala sesuatu yang baik itu selalu berawal dari salah. Kabayang tuh kalau setiap manusia takut salah. Oh, atau kehati-hatian lagi luar biasa. Namun jika manusia takut untuk berbuat salah, maka tidak akan pernah ada lampu. Nah, betul. Karena lampu itu ada berawal dari beberapa kali kesalahan seseorang untuk menciptakan lampu. Ya, menciptakan lampu. Gak pernah lampu. Pak Thomas itu. Pak Thomas. Nggak apa-apa itu namanya. Pak Thomas. Kebayang nggak kalau nggak pernah ada salah, tidak akan pernah ada inovasi dalam kehidupan seorang manusia. Tidak akan pernah ada rasa ingin berkemajuan, maju, karena tidak takut salah. Lantas yang tidak boleh apa? Dosa. Beda antara salah dengan dosa. Salah itu akibat dari satu, minimnya pengetahuan. Ya. Dua, berawal dari keingintahuan. Yang ketiga, bisa jadi salah itu akibat dari dia ingin berkembang. Dan tidak ada aturan agama atau aturan norma yang dilabrak. Itu salah. Kalau dosa itu jelas patokannya ada aturan agama yang dilabrak, aturan norma yang dilabrak, berarti dosa. Berarti salah dalam konteks ini mah ya wajar, bisa saja. Bahkan jadi seorang bapak wajar itu salah. Salah wajar. Wajar. Nah, satu sekolah tuh. Oh, tak ya. Iya. Aku sekolah bapak, lagi sekolah anak. Nah, tiba-tiba ayah sekolah TK untuk bapak. Ya, aja. Supaya perlu mau kempis, bapak. Tidak ada kan? Tidak ada sekolahnya. Yang kedua, ada pembelajaran tentang menjadi bapak selama dari sejak SD sampai dengan perkuliahan untuk menjadi seorang bapak. Ayah tuh. Tidak pernah ada kurikulum di seorang bapak? Tidak ada. Hanya saja pendidikan keluarga, tapi bukan untuk bapak itu mah. Untuk keluarga. Untuk keluarga. Tidak spesifik untuk bapak. Tidak spesifik untuk bapak, benar. Tiga, tadinya pernah nggak kita dididik untuk memainkan peran menjadi seorang ayah, memberikan gambaran hati seorang ayah itu A, B, C, D, E, F, G, H. Pernah tuh? Tidak pernah. Maka dari itu wajar ketika menghadapi situasi baru, ketika kita berpasangan, kita menghadapi shock kultur. Wajar. Anda dididik dengan pola pendidikan yang sama ketika menjelang sebelum nikah 24 tahun. Ya. Bisa 25 tahun. Bertemu dengan istri yang dengan pola pendidikan yang sama. Sampai usia 24 tahun yang sama. Bisa dipertemukan dengan dua latar belakang pendidikan yang berbeda. Ya wajar. Benar-benar. Terjadi kesalahan. Nah, gitu. Benar-benar. Jadi ketika lebaran pun tadi, wajar ketika ada bapak yang merasa aduh, saya merasa bersalah tuh bisa pulang berkumpul dengan anak istri karena faktor pekerjaan, bisa karena faktor tugas, karena faktor karena faktor ikatan dinas, seperti misal para pekerja terikat dengan ikatan dinas itu wajar ada perasaan seperti merasa bersalah tidak bisa berkumpul di momentum sakral itu. Tapi kadang-kala mohon maaf, menjadi ayah itu adalah menjadi sosok manusia yang berani memaafkan segala sesuatu tentang dirinya. Berani memaafkan bahwa dirinya tidak bisa menjadi ayah yang sempurna. Berani memaafkan bahwa dirinya juga punya retak. Berani memaafkan bahwa istrinya seperti itu bisa jadi akibat diri kita sendiri. Berani memaafkan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu bisa jadi salah kita sendiri. Berani memaafkan semua itu adalah bisa jadi itu awal mula supaya salahnya diminimalisir. Tapi jangan berintrospeksi untuk diri sendiri Bapak. Betul. Karena dirasa kok gitu ya. Betul. Erek memaafkan diri itu berisi salah atau itu. Karena ada hal yang harus dijaga gitu. Yakni adalah harga diri sebagai suami. Ego, benar. Ego. Laki-laki banget. Karena laki-laki itu kan dari sisi ego itu tinggi. Cara menaklukkan laki-laki, cara mengikis egonya. Bagaimana dia satu merasa dilayani, dua dia merasa dihargai,
tiga, dia merasa dibutuhkan. Itu benar-benar. Justru kehati-hatian jadi seorang laki-laki manakala rumah tangga ada dan tidak ada dirinya tidak berpengaruh. Itu kan jadi bahaya. Justru berbahagialah Reksi kalau istri itu selalu menanyakan, mau berangkat, butuh gini, segala sesuatu butuh Anda. Berarti di situ Anda masih dibutuhkan. Benar. Untung. Masih repot. Benar. Tapi pada waktu itu posisi ente dibutuhkan, berarti ente itu diposisikan oleh istri di tempat benar. Benar. Jadi merasa bahwa itu adalah sesuatu yang beban. Justru itu dianggap sebagai sebuah hal yang wajar bahwa dia membutuhkan kita. Mohon maaf, ketika istri marah, butuh orang mah. Nah, udah keramak. Yang tadinya ketika romantis, mohon maaf, ngangkat galon, ngangkat mah. Nah, udah romantis. Apa ngangkatin galon? Nitip makanan ketika romantis. Mau makanan apa-apa, bebeja kasaha. Salaki ya. Kumaha? Anitip, sana dikirim. Ketika marah. Wah, borang. Meuli sorangan aja. Sebagai pesan. Disitulah berarti ketika istri sakinah itu adalah bukan aku dan kamu selalu romantis, tapi tanpamu aku tidak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Makanya yang paling penting bagi laki-laki itu adalah harga diri. Harga diri, benar. Aku dijaga itu bahwa dia masih dibutuhkan gitu. Iya, benar. Untung kan berarti masih dibutuhkan. Jadi ulah ngerasa asa ripuh gitu. Karena untuk urang disitulah justru. Benar. Kadang orang teh rada ngeluh. Kadang teh. Geus muguna non teh gitu. Gitu. Berarti disitulah berarti teh merasa diposisikan bahwa ente dibutuhkan. Justru nu bahaya teh ketika ente merasa tidak dibutuhkan, bahaya. Untung masih kena dibutuhkan. Syukur salah. Jadi karena ngerti Pak eta. Benar. Itu sejujur. Kadang mun hal-hal kecil kalau kita bisa. Hal kecil, hal sepele itu. Tapi mereka emang ngerasa dibutuhkan dirinya. Itu luar biasa. Nah, itu ketika momentum lebaran juga nih, kayak semacam, bukan semacam, kayak seperti anak. Anak yang tiba-tiba itu justru tantrum ketika bertemu dengan orang banyak. Nah, ketika anak tantrum bertemu dengan orang banyak, justru kita ya sering memaksakan kehendak anak. Nges buku budak tembung salim. Nenek salim lah. Kadang memunah air. Teh keridung lah. Kayak kadang investasi bodong. Investasi sekarang ada Facebook nih. Kalau di tukang bakso, misalnya ada seorang ibu yang membelikan anaknya itu, yang membeli bakso dengan uang yang baru, berarti itu adalah uang anaknya. Investasi bodong. Nah, kadang seperti itu. Kadang momentum kemarin itu anak yang justru kadang langsung tantrum ketika bertemu dengan orang banyak. Bahkan dia juga enggan memberikan rasa misalkan neng saling malah. Karena alim misalnya itu jika mau entah itu posisi defense, entah itu striker atau entah itu apa gitu. Gelandangan. Apa itu kan itu ya kenapa gitu? Bisa jadi itu normal karena bisa jadi anak itu pertama dia sedang mempertahankan mana orang yang aman buat dirinya, mana orang yang tidak aman buat dirinya. Dia sedang menyaring informasi tentang dunia luar bahwa saya hanya aman untuk keluarganya. Ketika dia anak itu berbaur dengan banyak orang, jangan dirusak rasa aman itu. Akibatnya kalau dirusak dipaksa bertemu, dipaksa sesalaman misalnya, dipaksa untuk saling melapas sopan sebagainya. Justru itu dia itu merusak pertahanan dirinya. Bisa jadi kelak dia berbuat baik kepada setiap orang dan dia memberikan sentuhan tangannya kepada setiap orang bahaya. Bahaya. Gitu dipaksa. Saya saling melihat. Suatu saat dia dirusak di prinsip dirinya itu, kemudian dia akan mudah untuk disentuh oleh orang lain. Itu. Yang kedua, bisa jadi anak itu tidak mau
salim, salam ya, salamannya betul. Yang kedua itu bukan nakal. Bisa jadi dia itu overstimulus. Overstimulus. Loba teuing rangsangan. Banyak kebayang tuh jangan anak kecil orang berduaan ya misalnya seharian dari sejak subuh ketemu sholat id banyak orang. Nah, benar. Banyak orang yang tidak dikenal. Terus kemudian kita kudu seri mesti senyum, mesti beramah sekalipun terkapang. Nah, ada masa basa-basi misalnya seharian penuh. Apa perasaan lagi? Wah, pengen kudu ngajaga eta mah dasar bermuka dua. Nah, capek. Capek deui. Begitu pun anak ketika dia bertemu dengan banyak orang di situasi di satu momen sekaligus, dia mengalami rangsangan yang berlebihan. Sehingga kemudian cara mengekspresikan rangsangan yang berlebihan dengan marah, ngambek, nangis, ngamuk. Gitu. Kita laki-laki atau orang tua ketika mengalami overstimulus terlalu banyak rangsangan segala seperti itu, kita bisa mungkin meregulasi emosi. Itu capek ya, ketemu teuing banyak orang, maka kemudian dia menyendiri lah. Ya. Anak kan tidak seperti itu, dia mengenal itu perasaan naon dia udah belum tahu apa itu perasaannya gitu. Sehingga kemudian cara yang paling mudah untuk mengungkapkan perasaannya adalah nangis. Ya. Gitu. Maka protes di anak ketika tidak tahu ekspresi apa yang harus dikeluarkan, perasaan naon itu datang teh. Maka nah, nangis. Kalau anak tidak tahu cara mengungkapkan perasaannya kemudian nyanyi, itu bukan tantrum namanya. Namanya tantri. Tantri kotak kan bisa jadi. Oke, siap. Berarti hal yang luar biasa ketika anak itu dia mempunyai masih ada defensif bagi dirinya ketika tidak mau memberikan salam kepada orang lain. Nah, kan salam mau tidak mau mengulurkan anggota tubuh kita kan? Iya. Mengulurkan bagian dari tubuh kita. Artinya dia hanya mampu memberikan anggota tubuh itu pada orang yang menurut dia nyaman. Dia punya sensor sendiri gitu. Pantes. Saya baru tahu hal ini. Nah, jadi ketika anak datang misalkan ke rumah orang tua di rumah di Penawan. Kadang salam itu ke mama, ke bapak, kadang nggak usah dipaksa, biarin aja gitu. Atau ditanya mau salim nggak sama dia? Nggak, ya usah dipaksa. Salim paksakan. Anak durhaka ngebuat ngomong salim kan. Nah, kadang kan orang yang nggak tahu hal ini itu justru menjasa anak itu, itu anak itu nakal, misalkan nggak mau salim, misalkan. Atau sombong, misalkan. Padahal dia nggak tahu. Sedang mempertahankan sensor dalam dirinya bahwa dia aman gak untuk dirinya sendiri. Nah, ini hal yang paling penting. Betul. Untuk ayah-ayah di luar sana aja. Gak usah memaksakan apa yang dia nggak mau. Betul. Kelak nanti ketika dia dewasa, bisa anak perempuan Eki, ketika menjelang 15 tahun rusak sensor rasa aman itu kepada siapa harus memberikan uluran tangan dan anggota tubuhnya, bisa jadi ke lelaki buaya darat ya masih. Buaya darat, buaya hatam. Assalamualaikum ukti. Oh iya, assalamualaikum ukti. Nah, itu buaya darat. Oke. Nah, selain untuk lebaran ini, selain tantrum tadi, kadang kan penyesalan seorang ayah itu nggak bisa memberikan yang terbaik. Benar. Dirasa ayah yang terlalu sibuk. Bisa jadi anak tantrum bukan di momen lebaran, tapi ketika di momen-momen tertentu juga ini membahas tantrumnya. Tantrum itu kan terkadang ketika hadirnya ayah dan ibu yang sibuk bekerja, justru anak teh kalah tantrum gitu, rungsing. Tapi ketika tidak ada, misalnya ketika sama-sama bekerja, ayah dan ibunya sedang bekerja, anak itu baik-baik saja. Betul. Nah, penyebabnya itu apa gitu kan? Berbahagialah. Bukan harus berbahagia. Berbahagialah. Karena anak itu hanya tantrum pada orang yang dia anggap aman. Jadi tantrum itu sebenarnya bukan hal yang negatif sebenarnya. Bukan hanya negatif sebetulnya. Yang negatif itu cara meresponnya yang kadang-kala dari jeletot. Benar. Atau dibolototan. Benar. Atau kadang-kala ibunya berubah. Yang tadinya kembang desa jadi kembang api. Kan gitu. Padahal mohon maaf, tantrum itu adalah bahasa anak. Satu, bisa jadi kelelahan. Bisa jadi dia menyimpan perasaan yang lama terluka ketika ditinggalkan ku
orang tuanya. Orang tua. Ketika ditinggalkan orang tuanya, tiba-tiba ketemu sama orang tuanya, dia meluapkan semuanya. Cara meluapkan perasaan dirinya yang dia tidak kenal ini apa, apakah ini kecewa, apakah ini sedih, apakah ini sakit hati, kan dia tahu, tidak tahu. Beda dengan orang tua, ketika mengungkapkan, ketika perasaannya mengalami sedih, kecewa, dia kan mudah mengenali dirinya. Dirinya. Sedangkan anak-anak dia sulit mengenali perasaan apa yang ada di dadanya, sehingga kemudian nangis. Maka tadi bersyukurlah ketika ada orang tua anak itu tantrum. Dan berhati-hatilah ketika justru ada orang tuanya justru menahan tantrum itu. Karena dianggap orang tuanya bukan tempat aman untuk menyampaikan perasaannya sejujurnya. Namun anak orang bisa ngomong. Kamu pilih superhero non. Kakek yang selalu ada buat saya. Karena ayah mah weekend. Benar, gitu. Benar. Maka tadi kalau kita balik lagi ke sisi di mana kehidupan kita dengan anak dan jadi bapaknya, kuncinya salah satunya adalah sabar, gitu, sabar. Bahwa mohon maafnya waktu bersama dengan anak itu sangat terbatas. Cuma 7 tahun nih, 7 tahun. 0 sampai 7 tahun kita punya waktu dengan anak 24 jam. 24 jam. Tapi ketika dia sudah mulai TK, waktu untuk kita itu adalah dari jam 11 siang sehabis dia sekolah sampai dengan malam. Artinya waktunya terkikis untuk sekolah. Dari TK sampai dengan usia SD misal sekitar berapa tahun, Mbak? 13-14 tahun. 14 tahun. Waktu untuk kita itu dari 24 jam itu berkurang. Sekitar 7 jam karena dipakai untuk sekolah. Dari SMP sampai SMA sekolahnya mulai panjang. Sampai asal full day. Berarti waktu untuk kita itu hanya maghrib, habis azan maghrib dari jam 6 sampai malam. Itu kurang. Habis SMA, waktu untuk kita itu semakin habis. Karena dari maghrib sampai dengan malam, waktu dia bersama temannya. Waktu untuk kita hanya 2 hari, Sabtu dan Ahad. Sabtu dan Ahad, benar-benar. Semakin dewasa semakin terkikis. Beres SMA, waktu dengan kita itu tidak lagi Sabtu Ahad, tapi waktu sisa sekolah, waktu sisa bersama temannya, waktu sisa berkumpul bersama orang-orang yang dia sukai, kemudian itulah waktu sisa dengan orang tuanya. Matak pantas, Pak. Nah, ini aki betulnya incu. Berarti belum puas. Habis SMA, kuliah, waktu dengan orang tua adalah waktu momen-momen tertentu. Sakit. Jadi sakit. 2, momen hajatan, hari bahagia. Hajatan, Idul Adha, Idul Fitri. Bahkan nanti setelah menikah, waktu-waktu itu sudah mulai hilang. Waktu dengan orang tua adalah waktu sisa bersama dirinya, bersama suaminya, bersama anaknya, waktu bersama orang tua. Maka waktu bersama orang tua 24 jam cuma 7 tahun sebetulnya. Benar. Mata sisa banget 7 tahun ya. 7 tahun benar. Pantas hal itu yang harus dirasakan, Pak. Nah, baheula ini kita betnya pisan gitu. Gitu. Dia semakin dewasa belum kenyang direpotin oleh anaknya, maka balas dendamnya ke incu. Pantas. Ayah ada repot deh lah gitu. Tidak baheula secan tiba-tiba nih reaksi dulu yang anak TK tiba-tiba sudah kumis, sudah punya kumis gitu. Jadi gitu. Iya. Jadi Pak, kadang kalau berbicara ayah yang salahnya, yang salah, kan posisi ayah itu kerma tadi teh 7 tahun, 7 tahun nih ya, 7 tahun untuk bertemu dengan anak secara full 24 jam. Kadang posisi ayah itu yang selalu sibuk, yang kadang
dia bekerja itu untuk anaknya. Benar. Bahkan anak saya pernah bilang gini, ditanya aku indung nate, Hmm. ayah kemana? DTM, Nah, dari M deh. PDM, Oh, dari M. DTM, DTM teh ngapain? Kerja. Itu Hmm. anak udah usia 2 tahun, anak kerja buat apa? Buat jajan. Hmm. Jajan siapa? Jajan senja. Jadi berpikirnya itu kerja, tapi buat dirinya sendiri. Tapi tetap ketika dia ditinggalkan oleh saya pribadi itu kadang nangis gitu, kadang ketemu di sini di Panawan, terus kemudian dia nggak mau ke orang lain, tetap aku jeung ayah. Hmm. Apakah itu hal bentuk protes dari dirinya yang kekurangan waktu? Terus kemudian kan kita dilema, Pak. Hmm. Kita dilema dengan posisi di mana yang didahulukan itu kadang bingung teh kerja dulu kumaha gitu. Karena kan panggilan bos itu lebih cepat dibanding Betul. dengan panggilan anak. Benar. Kan tidak salah, Ki. Saya ada penelitian yang mengatakan bahwa ada orang-orang anak-anak yang merasa bangga dengan perjuangan seorang bapaknya ketika mati-matian mencari nafkah untuk anaknya. Gitu sampai harus membanting tulang sampai kering, tapi tulang sumsum kan gitunya. Nah, kemudian merasa bangga bahwa pencarian nafkah itu untuk anaknya. Memang ada. Nah, walaupun kita juga harus jujur, dari semua yang kita cari banting tulang itu berapa persen sih untuk anak kita sebetulnya? Benar. Kebanyakan itu untuk Kehidupan rumah tangga. rumah tangga. Bahkan kebanyakan bisa jadi untuk memenuhi hobi kita. Benar. Ya, inilah yang kadang-kadang harus diluruskan bahwa mencari nafkah itu iya dan itu baik untuk keluarga kita dan itu apa salah satu kewajiban kita sebagai seorang laki-laki. Tapi mindsetnya bagaimana bekerja itu dijadikan sebagai alat bukan sebagai tujuan. Sebagai alat untuk membahagiakan keluarga, sebagai media untuk membahagiakan anak kita, sebagai media untuk mengurusi kewajiban kita sebagai seorang ayah, bukan sebagai tujuan. Sehingga kemudian banyak orang yang menganggap bahwa bahkan bukan hanya sebagai tujuan, tapi pekerjaan sebagai agama. Coba sok agamanya pegawaian dan tapi karena naon teh? Pegawaian. Tapi kakak imah wae nu kepikiran pegawaian. Tapi kakak sare wae inget gawe. Ke gawe inget sare. Salah. Terus kersare kakak inget gawe. Jadi kakak gawe terus. Kan gitu. Kan lebih ke jadi agama pekerjaan itu. Yang jelas bahwa mohon maaf disinilah konsep di mana kepedulian kita terhadap anak itu bisa jadi hari ini bisa bisa dipupuk dengan jarak jauh. Bagaimana menjadikan pekerjaan itu sebagai alat bukan sebagai tujuan. Contoh ketika kondisi jauh kita selalu memastikan mengkoneksikan diri kita dengan anak, memastikan kenaon, sedang apa, makan apa, itu kan bentuk koneksi. Yang kadangkala, mohon maaf, yang hari ini hilang dalam dunia pengasuhan adalah koneksi itu. Karena banyak orang tua yang diam di rumah dengan anaknya, tapi kehilangan koneksi itu. Ada nama ada, ayah nama ayah. Ayah hadir, ngumpul, tapi tidak terkoneksi. Contohnya, semuanya main gadget. Semuanya mau berkumpul di satu tempat yang sama tapi tidak saling terkoneksi. Kan yang paling bahaya. Syukur-syukur kita memilih yang pertama, naon? Berkumpul dan berkoneksi. Kalaupun tidak, minimal anu kedua, tidak berkumpul tapi saling koneksi. Yang paling fatal itu adalah tidak kumpul, tidak koneksi. Yang paling fatal adalah berkumpul tapi tidak ada koneksi. Maka koneksi ini yang harus dibangun, apalagi dengan situasi hari ini bahwa jarak itu bisa dipangkas oleh teknologi, bisa memastikan anaknya sedang apa. Itu bentuk kepedulian kan ke anak. Benar. Apalagi kalau sudah besar, misalkan anak yang kadang anak itu sudah SMP sudah di pesantren dan kumaha. Betul. Bentuk koneksi itu yang harus dijaga dan dibangun.
Apalagi nanti kalau anak kita sudah menuju SMP atau kelas 6 SD. Ya. Itu paling bahaya karena dia menuju fase akil balik, menuju posisi dia tertarik terhadap lawan jenis. Ya, benar-benar. Kadang sih efek gadget kan, kadang bukan ini ya bahasa yang keluar. Kita tidak pernah nih berbahasa sulit, tapi anak jajal keluar ya bahasa-bahasa yang lain. Semua orang bilang gitu. Kadang-kala kita merasa kecolongan ya dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Benar. Tiba-tiba anak saya agak hidup naon hidup Palestina atau hidup puntennya hidup Iran mereka malitan udah hidup kan bahaya kan ya tiba-tiba apa udah tekan di mana ya kan gitu ya kita kadang-kadang kaget dengan hal kecolongan hal seperti itu kan gitu ya. Ya. Dan dengan di dunia yang serba cepat hari ini itu bagian dari apa realitas tantangan Bapak yang harus dihadapi. Itu terus upgrade dan terus belajar. Maka tadi untuk meminimalisir salah jadi seorang Bapak adalah ilmu. Justru itu kan dari awal tadi nggak ada yang namanya sekolah Bapak. Betul. Nggak ada yang namanya pembelajaran dari mulai TK sampai ke perkuliahan itu nggak ada. Jadi seorang Bapak kayak gimana? Betul. Tapi Erik ke istri ayah tuh Pak. Tidak ada. Tidak ada. Karena tidak ada. Justru si dasar pemahaman ilmu yang dipahami sekarang itu adalah menurut Facebook. Betul. Menurut TikTok ya. Jadi seorang suami harus kayak jadi TikTok kayak betul. Ini jadi TikTok. Benar. Jadi pada akhirnya gurunya itu adalah media sosial. Maka ketika guru menjadi media sosial, dia punya standar media sosial. Nah, itu berbahaya. Bahwa suami yang baik dialah yang memberikan kunci-kunci rumah tangga yang sangat romantis. Kuncinya ada 3. 1 kunci mobil, 2 kunci berangkas, 3 kunci kunci imah gitu. Benar. Jadi standarisasi keilmuannya itu adalah di media sosial. Bahaya itu. Kumujik dibari musikan mah. Buka mana lagu nih kotor bener. Suami yang baik kalau suami yang roya terhadap istrinya misalkan dipotong si video dikirimkan ke salakina kan bahaya. Tapi dari suaminya ke usaha jedakan dibalikin itu salah kita DM kirimkan di tag gitu. Jadi saling ngetek matak pinuh di DM Instagram tete istri itu. Karena saya itu standarisasi ilmu media sosial. Nah, bahwa sehari ini paling berat adalah itu ketika kita melihat dunia orang lain seolah terlihat lebih indah daripada diri kita. Padahal yang terlihat itu adalah yang ditampakkan, yang tidak nampak jauh tidak indah daripada itu. Kenapa? Pada akhirnya kita menemukan kehidupan selebgram, artis sebagainya yang dulunya romantis tiba-tiba cerai. Oh, blogger. Oh, itu sering bisa masuk bener. Karena yang dia tampakkan yang seolah-olah yang nyatanya dia tidak ditampakkan. Maka kehidupan yang sulit ditembus oleh fitnah itu adalah kehidupan yang tidak selalu ditampak. Luar biasa pembahasan kita kali ini kan. Itulah itu mungkin ada sedikit dari closing statement untuk menutup podcast kita kali ini dari tema ayah yang salah. Ternyata boleh salah. Closing statement dari pesan yang ingin disampaikan untuk ayah di luar sana yang mungkin kita akan sama-sama nemenin yang ayah sedang berjuang. Baik, silakan Bapak. Ketika kita menjadi seorang ayah, kadangkala kita berhadapan dengan situasi dilematis. Di satu sisi kita harus membahagiakan orang lain, anggota keluarga kita, tapi di sisi lain hati jenis sedang terluka. Di satu sisi kita harus berbagi, padahal di sisi lain kita juga butuh perhatian. Di satu sisi kita harus menguatkan, tapi di sisi lain juga kita butuh dikuatkan. Maka disitulah ketika kita menjadi ayah, kita menerima bahwa kita adalah laki-laki dengan segala keterbatasan kita. Maafkanlah apa yang tidak bisa kita lakukan dan maafkanlah respon orang lain yang itu justru tidak mendamaikan diri kita sendiri, dan maafkanlah masa lalu apapun yang justru itu membuat kita terbebani dengan standar-standar masa lalu atau standar-standar yang ada.
Karena pada akhirnya menjadi bapak kuncinya adalah salah satunya adalah bersabar terhadap jati dirinya sebagai seorang laki-laki. Kadangkala ya butuh rehat sejenak, butuh menerima keadaan, butuh memaafkan bahwa ini bisa dilakukan sama saya, ini tidak bisa dilakukan sama saya. Oh, butuh menerima bahwa anak saya tuh memang ada hal yang mesti dibetulkan. Butuh kesadaran bahwa oh ternyata ada kecolongan dalam mengasuh. Sehingga kesadaran-kesadaran itulah yang kemungkinan membuat kita ingin berubah menjadi lebih baik. Kadangkala tanpa kesadaran itu kita menjadi seolah-olah baik. Tidak ada yang mesti dirubah karena merasa sudah baik. Lebih baik kita yang sadar dan merasa salah untuk memperbaiki diri daripada kita sudah merasa benar di jalan yang tepat dan ternyata itu salah. Luar biasa pembahasan kita kali ini. Kesadaran yang muncul di ayah itu sangat sulit sekali karena ya itu yang dirasakan oleh ayah. Bapak itu kadang susah untuk memaafkan dirinya sendiri. Padahal ya karena ego diri sendiri. Itu saja mungkin untuk podcast kita kali ini. Terima kasih Berapa jam ini dari tadi coach? Terima kasih ya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran untuk ayah-ayah di luar sana. Ayah yang lagi berjuang, kalau bisa nanti kita bisa join lagi di WhatsApp grup. Kita punya komunitas yang luar biasa. Kalaupun ada yang ingin meminta tema atau pembahasan pertanyaan, DM saja di Instagram kita di Bapak Milenial atau komen saja di YouTube kita ya, langsung di komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.